Halo, ketemu lagi dengan vlog dari Amerika. Namaku Teresia, aku tinggal di North Carolina, Amerika Serikat. Video ini adalah lanjutan dari video sebelumnya. Diambil pada bulan Juli saat aku dan suamiku menghabiskan liburan musim panas di rumah mertuaku atau orang tua suamiku di negara bagian Wisconsin. Kami menghabiskan seminggu liburan di rumah mertuaku dan mereka punya banyak banget acara untuk kami. Jadi edisi video liburan bersama mertuaku pun akan aku bagi menjadi 2 atau nanti mungkin 3 video supaya nggak terlalu panjang. Video yang sekarang adalah liburan dengan mertuaku yang nggak pakai menginap, artinya kami bisa day trip dari rumah mereka menuju ke tempat-tempat ini lalu sorenya atau malamnya pulang kembali ke rumah mereka. Karena ada juga acara liburan yang menginap yang jaraknya cukup jauh dari rumah mertuaku dan juga tempatnya tuh indah banget. Jadi nggak mungkin bisa kami jelajahi hanya dalam 1 hari. Maka kami ada acara menginap di tempat-tempat itu. Akan aku buat terpisah ya videonya. Aku dan ibu mertuaku sama-sama suka thrifting. Jadi kami berburu dekorasi rumah dari aneka thrift store atau antique store. Tiap kali kami mudik ke rumah mertua, ibu mertuaku pasti ngajak ke thrift store. Jadi acara pertama liburan kami adalah hunting di thrift store. Nah, tujuan selanjutnya adalah kota bernama Cedarburg di negara bagian Wisconsin. Jaraknya sekitar 1,5 jam perjalanan dari rumah mertua. Setiap kali mudik ke rumah mertua, kami memang biasa mengunjungi kota kecil yang sangat cantik ini. Kota Cedarburg ini didirikan pada awal tahun 1800-an oleh para imigran Jerman. Negara bagian Wisconsin adalah salah satu tempat di mana ada banyak imigran Jerman dan keturunannya sampai sekarang, termasuk suamiku. Nah, ini adalah kafe kopi kesukaan kami kalau kami lagi mengunjungi kota Cedarburg. Sebenarnya kali ini kami cuma mampir ngopi aja sih karena tujuannya bukan ke sini. Bakerynya ini enak-enak banget. Waktu itu aku coba blueberry lavender dan suamiku coba coconut lime. Dua-duanya enak, tapi memang agak mahal sih kalau di sini. Ya tapi nggak apa-apa juga sih, yang bayarin kan emak ini ya. Nah kalau di Amerika ini sayangnya kue-kue kayak gitu tuh biasanya terlalu manis untuk seleraku. Nah setelah ngopinya kelar, bapak dan emak mengajak kami ke sini, restoran yang letaknya di tepi sungai yang sangat indah. Suara air mengalirnya itu bikin hati adem dan tenang banget dan juga airnya sangat bersih. Ternyata di sini juga ada apotekerinya loh. Apotekeri itu semacam toko obat tapi lebih ke arah medicine yang tradisional menggunakan bahan-bahan alami, semacam herbal gitu loh. Begitu aku masuk ruangan ini, kecium baunya itu kayak bau jamu tau nggak? Tapi ya jamunya jamu bule ya. Jadi tentunya bukan jamu temulawak atau kunir asem atau beras kencur. Di sini bahan-bahan alami yang ada itu semacam lavender, raspberry, elderberry, moringa, calendula, chamomile, dan lain-lain yang diolah menjadi bermacam-macam produk. Accept me as I stand. Shattered pieces everywhere, but I'm worth your hand. Apotekerinya itu ditata cantik banget, rapi, bersih, menarik. Pokoknya orang Amerika kalau mendisplay toko itu pasti cantik-cantik. Lihat ini displaynya, gemes banget kan? Aku betah banget berada di toko-toko yang seperti ini. Bukan buat shopping atau beli sih, tapi cuman ngeliatin interiornya aja udah seneng banget. Lihat, ini ada congklak masa? Ternyata di Amerika juga ada loh. Accept me as I stand. Terus tahu nggak di bagian dalamnya masa ada toko senjata? Ini pisau-pisau yang berkualitas sangat tinggi, dibuat dengan sangat terampil dan ahli, dan per barangnya itu limited banget, kayak cuman ada beberapa buah gitu. Masa ada yang harganya tuh sampai $3.000 alias 50 juta untuk satu pisau. Terus kocaknya lagi, tepat di sebelahnya masa ada etalase jualan makarun. Kayaknya enak-enak banget sih, tapi waktu itu aku nggak beli karena habis ini kita mau makan. Mereka juga ada toko souvenir yang menjual macam-macam souvenir khas Wisconsin dan juga toko baju. Lihat mertuaku emang so sweet selalu ya.
Nah kalau aku justru tertarik ini nih, ada buku yang gemes banget isinya tentang nostalgia dan kejadian-kejadian yang berlangsung dari tahun ke tahun. Misalnya aku ambil ini ya, tahun 1993. Kalau aku sih waktu itu masih kecil banget ya, masih remaja, ABG, dan lagi seneng-senengnya dengerin musik dan lagu-lagu dari para penyanyi dan band dari Amerika. Terus aku juga suka banget nonton film-film Hollywood. Nggak disangka malah sekarang aku bisa sampai di Amerika dan tinggal di sini. Kalau kalian ada nostalgia apa di tahun 90-an? Holiday, holiday, just what we need. Holiday, holiday, everything sweet. Finally on holiday, what can I say? Life is great. Can you feel my world? In every beat of my heart, in every breath that I take, in the dream that I make. Can you feel my world? Walking down the street underneath the neon lights, lost in the rhythm of the city's endless night. Got my head up high with a fire in my soul, chasing after dreams that only I control. I'm reaching for the stars with every step I take. I'm breaking down the walls for my holiday, holiday, just what we need. Holiday, holiday, everything sweet. Finally on holiday. Tujuan berikutnya adalah suatu kota kecil yang juga sangat cantik, namanya Port Washington. Kota ini terletak di tepi pelabuhan dan jadi tempat destinasi turis yang cukup populer. Kebanyakan orang-orang yang kesini itu suka makan di restoran yang ada banyak menu seafoodnya yang segar gitu, dan juga pada suka mancing di sini. Enjoy life after this. I know reality will soon bite. Hey ho, we only live once. Hey ho, let's do what we want. Hey ho, are you planning your day? Because you do deserve an awesome holiday. Holiday, holiday, just what we need. Holiday. Tapi karena kami tadi barusan makan, jadi kami kesini nggak untuk makan lagi. Aku dan suamiku cuma turun sebentar dari mobil untuk jalan-jalan melihat-lihat situasi di tepi pelabuhan ini yang ternyata bersih dan sangat indah. Setelah itu kami pulang deh, kembali ke Pondok Mertua Indah. Holiday, everything sweet. Finally on holiday, what can I say? Life is great. It's good, it's really awesome here, so smooth, the way how life now feels. Remember, dreams can come true. Just hold on to yours and follow through. I wanna be your home, to welcome you in, just so you know you will never again be so alone. For though we are temporarily apart, and for this time we work on writing our apple carts before the real mind melt dance card gets to start. But I know where my heart is. Nah, keesokan harinya kita adakan day trip lagi. Kali ini ke kota yang namanya Milwaukee, kurang lebih jaraknya juga 1,5 jam dari rumah mertua. Tentunya acaranya melibatkan shopping juga dong. Kali ini kita datang ke toko barang antik kepunyaan temannya ibu mertuaku. No one that replaces you. I want you. Nah, aku tuh sebenarnya naksir banget figura kecil ini, ada sepasang dan aku pengen beli. Tapi ternyata sampai kami keluar dari toko ini malah aku kelupaan deh. The knowing of a kindred soul, someone you can unwind completely with, relax and know it won't grow. Nah, aku juga naksir banget nih vas yang serba biru ini. Cakep banget kan, lihat. Tapi harganya menurut aku lumayan mahal sih, karena ini memang jatuhnya toko barang antik ya, bukan thrift store. Jadi ya sudah deh, ditinggal dulu aja. Communication sizzles, even in chat, it's all
off the charts on Channel Water. What would have set off fire alarm? Setelah itu kami pergi ke Basilika Santo Yosafat yang ada di kota Milwaukee, Wisconsin. Basilika adalah versi gereja Katolik yang besar dan memang kami adalah keluarga Katolik. Jadi kami juga berziarah ke gereja ini. Basilica of Saint Josaphat di Milwaukee, Wisconsin ini didirikan pada tahun 1888. Jadi sampai saat ini usianya sudah 136 tahun. Ini ada ruangan untuk Beato Carlo Acutis yang akan dikanonisasi menjadi santo di Gereja Katolik Roma tahun depan 2025 pada saat jubileum. Basilika Santo Yosafat di Milwaukee ini juga punya kapel untuk menyimpan relikui. Dalam ajaran Gereja Katolik Roma, relikui adalah material peninggalan para orang kudus atau yang juga disebut santo dan santa yang telah wafat, baik itu berupa bagian tubuh ataupun benda-benda yang pernah bersentuhan dengan para santo atau santa ini semasa mereka hidup. Penghormatan terhadap relikui orang kudus ini bertujuan supaya mendorong kita para umat beriman untuk terus berjuang hidup dalam kekudusan dan meneladani teladan hidup para santo dan santa tersebut. Basilica of Saint Josaphat ini menyimpan lebih dari 500 relikui, dari relikui Bunda Maria sampai Santo Yohanes Paulus II. Kalau ini adalah bagian kapel utamanya, terinspirasi dari desain Gereja Santo Fransiskus Assisi di Assisi, Italia. Tunggu keseruan liburan musim panas bersama mertua bagian ketiga di video berikutnya. Terima kasih yang sudah menonton, jangan lupa subscribe supaya aku tambah semangat bikin videonya. Bye-bye!